Guntur Ariwibowo gagal dimanfaatkan oleh Dewa Rizky. Hector Suto sudah memberikan begitu banyak hal positif terhadap futsal Indonesia, apalagi prestasinya membawa Indonesia juga menjadi kampiun di ajang ini, sang juara bertahan Indonesia. Dan tentunya begitu cemerlang di Piala Asia yang baru saja berlalu. Ada kontak tadi di bagian wajah. Pelanggaran, keuntungan bola untuk Indonesia. Karev terus saja melanjutkan juga formnya bersama dengan Fafage, dibawa ke Timnas Futsal Indonesia. Guntur Ariwibowo, Dewa Rizky Amanda menjaga balance penampilan dari Indonesia. Rotasi pergerakan yang sangat baik, kemudian satu upaya dari Andres Dwi Persada masih gagal tadi. Peluang serangan balik kali ini, Iqbal Hazim coba lagi menekan. Gagal tadi satu kiriman bola yang coba diarahkan kembali kepada Iqbal Hazim. Ya, sejauh ini transisi bertahan Indonesia cukup baik. Mereka langsung bisa menjaga posisi ketika kehilangan bola dan membuat alur serangan dari Malaysia pun tidak begitu mudah, Adi. Ya. Al-Bagir yang kemarin sempat mendapatkan kendala cedera, coba untuk layangkan bola kepada Andres Dwi Persada tadi, terlalu deras. Ya, terlalu panjang upaya permainan direct dari Al-Bagir. Distribusi dari penjaga Muhammad Ammar Harit. Ya, di kompetisi ASEAN Futsal Championship kali ini Malaysia tidak membawa Muhammad Rizwan Bakri ya. Salah satu penampil terbaik bagi Malaysia di ajang SEA Games lalu bersama Coach Hami saat itu. Ya. Dan mampu membuat Malaysia akhirnya bahkan membawa pulang medali ya. Jadi memang nampaknya juga ini menjadi ajang di mana Malaysia coba mencari national pool yang baru juga, Adi. Betul. Ada Muhammad bintang-bintang baru juga ya, sama dengan Indonesia mencari siapa pemain yang bisa dipercaya untuk menjadi bagian dari squad ataupun roster utama mungkin yang akan berlaga di ajang-ajang yang lebih bergengsi bagi Indonesia. Guntur tadi, Dewa Rizky gagal dikendalikan dengan tepat oleh Andres Dwi Persada. Ya, beberapa kali memang kombinasi passing belum berjalan dengan utuh dan Andres Dwi Persada juga cukup struggling untuk bisa kuat menguasai bola sejauh ini. Bola jauh ditawarkan menuju ke zona pertahanan Indonesia, gagal dimanfaatkan tadi. Upaya dari Muhammad Aidil bin Zaidi untuk bisa memanfaatkan situasi, belum berujung peluang. Kembali ancaman dari flank sebelah kanan begitu cepat dari Karev. Masih mampu dihalau tadi. Ya, upaya permainan di area flank coba untuk dimaksimalkan. Tapi kita juga melihat bagaimana Malaysia memiliki ambisi untuk terus menjaga pertahanan. Sejauh ini cukup sulit untuk membuat Indonesia menembus pertahanan mereka. Ancaman lagi coba dikembangkan oleh Dewa Rizky Amanda dan Indonesia mencari kesempatan mencetak gol di laga kali ini. Kembali sambil terjatuh coba melepaskan eksekusi, ada sebuah foul dari Andreas Karev. Ya, dan nampaknya ketika Karev coba melepaskan sepakan justru kakinya membentur Muhammad Aidil Zakwan bin Zaidi. Dan ini membuat padanya wasit meniup peluit. Ya, coba untuk mengambil second ball tadi ya. Sangat tidak nyaman tadi kontak yang cukup dirasa oleh Muhammad Aidil bin Zaidi. Muhammad Sanjaya pencetak hat-trick di laga debutnya untuk Indonesia, sudah tampil paketan kedua. Sudah berlaga untuk Indonesia, termasuk Yogi Saputra. Umpan melebar ditawarkan tadi oleh Imam Ansori. Bola mampu dicuri, kesempatan serangan balik dari Malaysia. Al-Bagir bergegas dengan cepat tadi, menutup kesempatan bagi Muhammad Aidil Zaidi untuk bisa memanfaatkan bola di area yang cukup berbahaya. Dipo Rahman juga sudah berlaga. Ya, Dipo menjadi anchor. Sedangkan Imam Ansori dan Yogi ya berada di kedua flank. Ya. Yogi Saputra kali ini lebarkan bola kepada Imam Ansori. Kembali kesempatan untuk menekan dari Imam Ansori yang kemarin juga tampil sangat apik dengan sumbangsi satu golnya di laga debut juga, Ibam. Betul. Pemainnya juga menjadi bagian skuad di turnamen CFA di Cina ya. Kiriman bola yang disajikan masih mampu dihalau. Lagi sebuah serangan balik Malaysia bisa dihentikan oleh Yogi Saputra yang coba berjuang untuk memberikan pressure. Dipo Rahman dihalau tadi oleh Muhammad Marhaidi. Ya, meskipun
masih cukup kasar, tapi kita melihat bagaimana struktur pressing dari pemain Malaysia cukup menyulitkan Indonesia membangun serangan. Ya. Benar-benar sulit untuk bisa melakukan kombinasi, meskipun pressing lawan juga belum terlalu rapi sebenarnya. Imam Ansori, bola hampir saja bisa dicuri tadi Ya. oleh Muhammad Faris Marhaidi. Kembali upaya dari para pemain Indonesia. Al-Baghir coba terlibat lagi dalam kesempatan build up kembali. Tidak dengan distribusi terbaik yang bisa disajikan oleh Al-Baghir, dan mungkin ini juga yang terus menjadi pemikiran dari Hector Soto. Walaupun Al-Baghir seorang shot blocker yang unggul, tapi dari sisi distribusi masih banyak hal yang bisa dikembangkan oleh Muhammad Al-Baghir. Keterlibatannya dalam upaya membantu serangan memang masih harus terus diasah agar berada di level yang diinginkan oleh Hector Soto, dan saya rasa ini ajang yang tepat ya untuk bisa membuat dirinya lebih tahu bagaimana alur serangan yang perlu dibangun oleh seorang penjaga gawang. Kick in dari Yogi, tendangan datar berbahaya dilepaskan tadi oleh Imam Ansori. Masih mampu diselamatkan oleh Muhammad Amar. Ya, sudah berada di kaki terkuat Imam Ansori sebenarnya, tapi memang sepakannya tidak dalam power terbaiknya, sehingga mudah bagi Muhammad Amar bisa mengamankan situasi tersebut. Pergantian kembali disiapkan oleh Coach Hector Soto, termasuk Chris Daniel Yemo yang akan tampil. Dipo Rahman kepada Al-Baghir. Kiriman bola coba disajikan Al-Baghir, bisa dihalau tadi. Masih tanpa gol di awal persaingan. Ya, di awal pemanggilan training center ada 26 pemain yang berkumpul ya. Pada akhirnya hanya 14 yang terpilih. Jadi memang sebegitu sulitnya untuk Hector Soto menentukan pemain-pemain yang akan dibawa ke Thailand ini. Dan memang pemain-pemain yang tidak terbawa pun kualitasnya luar biasa ya, Adi. Betul. Bahkan ada nama-nama seperti Runtu Boy yang Betul. masuk dalam kandidat yang bisa dibawa ke Thailand, tapi kemudian di-cut oleh Hector Soto, dan ini kembali karena memang kualitas para pemain yang ada di roster yang dimiliki oleh Hector Soto Bahkan begitu dalam, kaya dan bervariasi, tapi punya kemampuan yang saya pikir setara. ya, Satu upaya lagi, Bam. betul, kembali belum bisa optimal, bahkan tadi bola pun tidak diam di tempat ya, sehingga membuat alur upaya kick in dari Muhammad Sanjaya menjadi tidak maksimal. Respons dari Malaysia kali ini. Bola dilebarkan ke sisi kiri oleh Muhammad Marhaidi, dan upaya cover yang sangat baik tadi dengan sliding challenge dari Dipo Rahman. Ya, Dipo benar-benar bisa menutup ruang passing tadi dari pemain Malaysia, dan akhirnya kembali menghentikan irama serangan dari Malaysia. Upaya gagal untuk bisa dimanfaatkan Malaysia. Melaju menggiring bola Yogi Saputra. Kesempatan bagi Muhammad Sanjaya, tidak diberikan ruang untuk berputar. Sepertinya sudah banyak belajar Malaysia dengan rekaman tape dari laga kemarin ya. Betul. Dan memang terlihat bagaimana Muhammad Zulkhairi ya terus bisa memarking Muhammad Sanjaya tadi. Imam Ansori. Satu kombinasi yang coba dia tawarkan. Muhammad Sanjaya di mulut gawang, tidak dengan koneksi yang paling baik tadi, sehingga masih gagal dikonversi menjadi gol. Peluang kali ini bagi Indonesia masih ada hadangan dari Muhammad Amar. Ini salah satu kesempatan terbaik Indonesia di awal babak pertama ini. Imam Ansori menawarkan kemampuan untuk bisa bereksplorasi ya ketika situasi pertahanan lawan cukup rapat. Dan tadi improvisasinya mampu untuk membuat ancaman menuju gawang Muhammad Amar, tapi memang sayang follow up dari Muhammad Sanjaya belum cukup siap, Adi. Feed bola dari Rizky Fauzan tadi juga tidak menemukan sasaran. Ya. Dan sudah masuk Peter Everardus, salah satu penampil terbaik Black Steel di 2 musim terakhir ya. Ya. Bahkan nama Romi Yumandri yang 2 tahun lalu menjadi bagian di ASEAN Futsal ketika juara juga tidak terbawa. Jadi memang seketat itu persaingan di National Pool Futsal kali ini. Ada kesempatan lagi, bola mampu dihalau tadi oleh Muhammad Amar Haris, penjaga gawang Malaysia, yang terus mendapatkan ancaman bergelombang dari para pemain Indonesia. Peter Everardus, Rizky Fauzan tadi, Peter kembali. Kiriman bola yang coba ditawarkan oleh Aditya Spriambudi, gagal untuk bisa dilayangkan dengan ideal.
Chris Daniel Yemo dengan pressure-nya sangat baik tadi, mengganggu upaya passing dengan nyaman bisa ditampilkan oleh Malaysia. Ya, ini yang perlu diperlukan. Bagaimana determinasi dari para pemain sudah mulai terlihat dan membuat Malaysia pun tidak nyaman untuk bisa membangun serangan. Chris Daniel Yemo juga melakukan debut dengan cukup impresif walaupun ada 5 peluang dengan satu juga terbentur tiang gawang. Bali satu pergerakan berbahaya Chris Daniel Yemo yang dicari oleh Adityas Priambudi. Tapi kemampuan dan agresivitasnya ketika ground duel ini menjadi satu hal yang menyanyikannya dari Chris Daniel Yemo. Ia tidak segan-segan berduel untuk bisa mempertahankan bola dan bahkan mencari bola. Set up dari Adityas Priambudi kepada Peter Everardus juga masih bisa diblok. Kombinasi dari para bintang Black Steel yang ada di line up dari tim Indonesia. Kick in dari Adityas Priambudi. Peter Everardus. Muhammad Rizky Fauzan kali ini coba mencari kesempatan untuk membuka pertahanan. Tendangan berbahaya Chris Daniel Yemo masih mampu diselamatkan gawang Malaysia oleh save dari Muhammad Amar Harith. Ya, benar-benar menjanjikan. Kita saksikan bagaimana kemampuan memutar badannya membuat terlambat penjagaan dari Muhammad Faris. Beruntung Muhammad Amar Harith mampu melakukan save yang sangat gemilang karena sepakan yang dilepaskan oleh Chris Daniel Yemo tidak hanya akurat tapi juga begitu kencang, Adi. Ya. Semakin berbahaya ancaman dari Indonesia. Kick in Peter Everardus. Chris Daniel Yemo yang dicari. Hampir saja ada koneksi yang ideal tadi. Dia pergerakan diagonal movementnya sudah sangat tepat sebenarnya tadi. Dia bisa menemukan space, tapi memang tidak ada timing yang tepat antara operan dari Peter dan Chris. Kembali ada pressing tadi dari Iksan, ataupun Rizky Fauzan maksud saya. Bola mampu dihadang di udara oleh Adityas Priambudi. Sudah bersiap kembali Muhammad Adam Rayyan dan juga Iqbal Hazim yang akan kembali tampil untuk Malaysia. Kick in akan dilakukan oleh Syed Syahrul Nizam. Malaysia coba merespons tekanan-tekanan yang semakin berbahaya. Satu intercept tadi, ada miss kick. Peluang untuk Malaysia bisa dihentikan oleh Peter Everardus dengan upaya defensif yang diperlihatkan begitu solid untuk mencegah Zulhairi tadi. Ya, terlepas dari gagalnya peluang dari Malaysia, tapi kesalahan build up di zona pertahanan sendiri ini perlu dihindari ya, Adi. Ya. Kembali hampir saja Ibam, Adityas Priambudi lakukan turnover yang bisa berujung Malaysia langsung akan menuju ke area pertahanan dari Indonesia. Rizky Fauzan, Peter Everardus, Adityas Priambudi. Sudah semakin nyaman menggalang ancaman dan juga dikdaya dalam possession. Tinggal bagaimana bola terakhir yang harusnya bisa dimanfaatkan lebih jitu di bidang permainan Malaysia. Ya, karena memang kalau kita melihat ketika pressing lawan cukup ketat sejak awal laga, kita akan nantikan juga sekuat apa ya, sepanjang apa, bagaimana kemampuan pressing tersebut bisa bertahan. Rizky Fauzan bergerak naik, lepasnya tendangan tadi. Lagi-lagi ada blok. Kali ini bisa dipertunjukkan oleh Ahmed Haziq. Serangan kilat dari Malaysia memanfaatkan ketangkasan dari Iqbal Hazim tadi. Mampu digagalkan akselerasi dari Ahmed Haziq Haikal. Ya, dan sebelumnya juga defense one on one dari Adityas Priambudi juga sangat baik. Bisa meredam momentum lawan ya ketika menyerang. Ya. Masih tanpa gol. Pertandingan yang berlangsung begitu ketat dan menegangkan. Laga kedua di grup B baik bagi Malaysia dan Indonesia. Upaya bangkit dari Malaysia setelah takluk dari Australia. Tendangan langsung dari Al-Bagir juga belum tepat sasaran. Ya, ini satu